Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan ya di channel ATLM Indonesia. Bagian 72 saat ini ya. Materi yang kita bahas yaitu kimia klinik dan urinalisis. Kita tahu dua materi ini terpisah ya. Dulu kimia klinik itu mencakup urinalisis. Sekarang dipisahkan menjadi kimia klinik tersendiri dan urinalisis dan cairan tubuh tersendiri. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Soal nomor 1 dulu ya. Enzim non-spesifik plasma normalnya memiliki kadar yang tinggi di dalam sel dan memiliki kadar yang rendah di dalam serum. Jadi dia enzim sel ya, enzim seluler. Apabila seseorang memiliki sel yang rusak, jejas ya, letal, non-letal atau subletal, sehingga mengakibatkan pelepasan enzim ke dalam serum yang akan menyebabkan kadar enzim serum meningkat. Pemeriksaan apa yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan enzim dalam serum tersebut berasal dari kerusakan sel? Yang A, GGT, AST, ALT, ALP. Kemudian yang B, AST, ALT, pankreatik amilase, CHE. Kemudian yang C, AFP, CHE, LDH, dan CKMB. Kemudian yang D, AST, LDH, lipase, CHE, ALP. Atau yang E, ALT, LDH, AFP, dan GGT. Nah, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah GGT, AST, ALT, dan ALP. Jawabannya ya. Oke, kita bahas pembahasannya sebagai berikut. Jadi gamma GT, AST, ALT, dan ALP itu adalah enzim intraseluler. Jadi enzim yang berada di dalam sel dan apabila gangguan selnya itu terjadi, maka sel tadi akan melepaskan enzim ini keluar menuju plasma atau menuju darah, sehingga menggambarkan kadarnya di dalam darah itu adalah kerusakan dari jaringan asalnya, yang mana keempat-empatnya ini sebenarnya dia lebih spesifik ke arah kelainan pada sel-sel hati atau hepar ya. Nah, jadi dia ini dalam kondisi normal dia adalah rendah. Tapi bila kerusakan sel, dia akan meningkat di dalam serum atau plasma. Nah, berbeda dengan yang lain, misalnya pankreatik amilase atau misalnya lipase, ini dia mengalami peningkatan secara fisiologis di dalam darah tinggi ya. Apabila mengalami gangguan, dia mengalami penurunan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ada di situ pilihannya AFP, alpha fetoprotein, dia bukan sebuah enzim ya. Jadi yang bukan itu C tidak bisa dijawab. Kemudian yang E juga tidak bisa juga dipakai gunakan untuk jawabannya. Nah, sementara sisanya kita bisa memilih pilihannya. Nah, kemudian dari sini kemudian CHE, cholinesterase. Cholinesterase ini malah kadarnya itu menurun bila terpapar pestisida. Oke, itu saja pembahasannya nomor 1 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kurang setuju atau memberikan pendapat lain, silakan diberikan di kolom komentar. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Tadi kasus masih. Seorang laki-laki, pasiennya kan MN berumur 55 tahun mengalami koma. Dokter meminta untuk mengambil sampel darah pasien untuk pemeriksaan analisa gas darah untuk mengetahui pH dan jenis gangguan asam basanya.
Vena radialisnya terdapat hematom dan sebelumnya hasil pemeriksaan Allen test juga negatif. Jika Anda sebagai seorang plebotomis, di manakah pengambilan darah yang paling tepat? Nah, ya. Pilihannya A. Arteri femoralis, yang B. Arteri brachialis, kemudian yang C. Arteri dorsalis pedis, atau yang D. Arteris jugularis, atau yang E. Arteri tibialis posterior. Nah, ini dari yang ini opsi jawabannya kita pilih adalah arteri dorsalis pedis. Oke, kita bahas soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini kompetensinya kalau di SKKN Fatelki kita hanya mencapai 2 saja, tidak 3 atau 4. 3 itu dengan pengawasan ya, atau istilahnya itu supervisi. Kalau yang 4 itu kita melakukannya secara mandiri. Jadi soal nomor 2 ini saya kurang setuju kalau seorang ATLM melakukan pengambilan darah arteri ya, darah arteri. Ya kan? Dan redaksi soalnya ini ada kesalahan, yaitu vena radialisnya terdapat hematom. Nah, jadi di sini harusnya arteri radialis ya redaksi soalnya. Nah, jadi pembahasan nomor 2 ini sebenarnya kalau dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk plebotomis, dia melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat kompetensi, kemudian ditambahkan kewenangan klinisnya dalam kredensialnya, dia mampu melakukan pengambilan darah arteri, ya silahkan, berarti boleh dia melakukan pengambilan darah arteri khusus. Tapi untuk ATLM yang lain yang tidak tersertifikasi perhatian khusus pengambilan darah arteri, sebaiknya tidak usah melakukan pengambilan darah arteri. Oke, lanjut kita nomor 3, pindah. Soal nomor 3, seorang pria ingin memeriksakan kualitas spermanya. Ia abstinensia selama 5 hari dan telah dijelaskan mengenai cara pengambilan sampel sehari sebelumnya. Namun, malam hari dia sebelum melakukan pengumpulan sampel, sang pria tersebut mengalami basah sehingga volume yang dikumpulkan agak berkurang. Nah, sebagai seorang ATLM, apakah yang harus dilakukan terhadap sampel tersebut yang dibawa oleh si pria tadi? Yang A, tetap memeriksakan sampel. Kemudian yang B, menolak sampel secara mentah-mentah. Wah, ini redaksinya ya. Menanyakan pada pasien penyebab kurangnya sampel. Kemudian yang D, meminta pasien untuk abstinensia lagi dan mengambil sampel 2-7 hari berikutnya. Atau yang E, menerima sampel tersebut dan meminta pasien mengambil sampel lagi besok. Jadi jawabannya dari 5 ini yang tepat adalah yang D, meminta pasien untuk abstinensia lagi. Pantangan abstinensia ini adalah pantangan untuk tidak mengeluarkan sperma dan mengambil sampel 2-7 hari berikutnya, karena dipercaya kurang lebih 3-4 hari itu adalah sesuatu yang paling baik untuk menggambarkan kondisi dari sistem reproduksi pada pria. Jadi perlu abstinensia selama 2-7 hari. Yang bagusnya 3-4 hari. Kalau 7 hari terlalu jauh. Kalau 2 terlalu dekat. Oke. Itu pembahasannya. Kita masuk ke soal selanjutnya nomor 4. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya. Perempuan tersebut mengatakan bahwa urinnya seperti warna air teh tua ya, sejak 2 hari yang lalu. Serta muka pasien terlihat pucat, kuning, konjuktiva pucat, sklera ikterik, dan kuku terlihat kuning. Jadi kesimpulannya pasien ini adalah ikterus atau jaundice. Pemeriksaan apakah yang harus dilakukan seorang ATLM untuk menegakkan diagnosa pada keadaan pasien tersebut sesuai permintaan pemeriksaan dokter? Yang A, bilirubin urin, kolesterol dan glukosa darah. Kemudian yang B, AST dan ALT, bilirubin serum dan bilirubin urin. Kemudian yang C, ALT, total protein, albumin dan kreatinin. Sementara yang D, AST dan ALT, urea dan kreatinin. Atau yang E, bilirubin serum, asam urat dan hitung jenis leukosit.
Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang B. AST dan ALT, bilirubin serum dan bilirubin urin. Karena kondisi pasien dengan ikteris atau jaundice atau ikterus itu harus diperiksa fungsi hati. Pemeriksaan fungsi hati sesuai permintaan dokter adalah AST, ALT itu terutama ya, nanti mungkin ditambah dengan bilirubin untuk mengetahui kadar bilirubin, baik bilirubin dalam urin maupun dalam serum. Jadi bilirubin nanti pemeriksaannya bilirubin total, bilirubin direct, dan bilirubin indirect sebagai pengurangan ya, pengurangan dari total dikurang direct. Nah di sini mungkin redaksi soalnya yang kurang tepat, seharusnya di sini tidak perlu mengatakan pemeriksaan apa yang harus dilakukan seorang ATLM. Jadi di sini saya tambahkan sesuai permintaan pemeriksaan dokter. Jadi jangan sampai nanti ATLM tanpa ada delegasi dari dokter melakukan pemeriksaan sesuai dengan pengetahuan dia, sesuai dengan keinginan dia. Karena ini delegasi ya, delegasi ini sesuai undang-undang praktek kedokteran bahwa seorang ATLM baru bisa melakukan pemeriksaan laboratorium bila ada order, yaitu delegasi berupa belangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter. Jadi tidak bisa dia inisiatif melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi pasiennya mengeluh, oh ini pemeriksaannya ini, ya itu kurang tepat ya. Nanti mungkin itu arahnya nanti ke mediko legal dan juga terhadap malpraktek ya kasusnya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 5 ya. Data pengukuran enzim AST didapatkan kadar minus 15 U/L. Terlihat ada flag pemeriksaan tidak linear dan grafik pengukuran selama 60 detik. Terlihat titik-titik pengukuran menurun patah seperti huruf L tidak rata. Linearitas pengukuran kit merek yang digunakan 600 U/L. Tersisa serum hanya 400 mikroliter. Dan dapat mengukur bila 500 mikroliter serum tersedia. Apa yang harus dilakukan ATLM untuk kasus di atas? Yang A, pengerjaan sampel tidak dapat dilanjutkan karena sampel kurang sehingga dilakukan kembali esok. Kemudian yang B, serum diencerkan 10 kali, diperiksa hasilnya dikali 10. Kemudian yang C, tetap melakukan pemeriksaan pengulangan dengan sampel tanpa diencerkan. Yang D, tetap melakukan hasil pengukuran yang ada. Atau yang E, melakukan pemekatan spesimen dan mengukur ulang. Oke, nomor 5 ini jawabannya adalah yang tepat. Serum diencerkan 10 kali, lalu diperiksa hasilnya dikali 10. Caranya kalau 10 kali berarti 400 mikroliter ya kan, diencerkan menjadi 10 kali. Misalnya 100 mikroliter serum ditambah dengan 900 mikroliter Aquades atau NaCl 0,9%. Tapi saya lebih menyarankan Aquades karena Aquades tidak memberi pengaruh apapun terhadap isi dari serum. Kalau menggunakan NaCl kurang tepat karena kita tidak ada istilah mencegah hemolisis karena memang serum tidak ada sel darah. Nah itu. Lalu pengenceran yang tadi 100 tambah 900 itu dicampur lalu diukur. Setelah diukur hasilnya nanti dikali dengan faktor pengenceran yaitu 10. Misalnya kadarnya 200. 200 kali 10 berarti 2000 U/L misalnya. Nah seperti itu kira-kira redaksi untuk diskusi soal nomor 5 ya. Nah, karena di sini tidak linear itu patah seperti huruf L. Jadi pada saat di huruf L rata tadi tidak ada perubahan absorben. Sementara yang namanya pengukuran enzimatik kinetik ini harus ada perubahan absorben berupa penurunan absorben per 1 detik. Turun. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor selanjutnya, nomor 6. Seorang pasien perempuan dengan usia 42 tahun dianjurkan dokter untuk memeriksakan urin rutin. Urin ya. Hasil pemeriksaan didapatkan urin berwarna kemerahan dan agak keruh.
Apakah unsur yang paling dominan ditemukan dalam sedimen urin tersebut? Pertanyaannya ya. Nah, kira-kira apa ya kira-kira? Jawabannya A. Epitel squamous, yang B. eritrosit, kemudian yang C. kalsium fosfat, kemudian yang D. silinder leukosit, atau yang E. kalsium oksalat. Nah, jawabannya kita mengacu pada urin yang berwarna kemerahan dan agak keruh, berarti di sana banyak ditemukan sel eritrosit ya, sel eritrosit. Artinya ciri keruh tadi disebabkan oleh eritrosit dan merahnya adalah karena eritrosit. Tapi kalau cuma merah saja, tidak ada keruhnya, kemungkinan adalah hemoglobinuria. Kalau eritrosit ini berarti hematuria, ya kan? Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman untuk soal nomor 6 ya. Bila keruh kemerahan berarti adalah hematuria, berarti eritrosit yang banyak ditemukan. Oke, lanjut kita masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Seorang pasien wanita datang ke laboratorium klinik dengan membawa pengantar dari dokter untuk melakukan pemeriksaan urin rutin dengan diagnosa kelainan faal hepar. Warna urin pasien tersebut berwarna coklat seperti teh. Nah, mirip-mirip dengan soal sebelumnya tadi ya, yang dia kena ikterus. Sehingga pemeriksaan harus dilanjutkan dengan pemeriksaan urin khusus. Apakah nama dan metode pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan kasus tersebut? Yang A, kalsium metode Vantus, kemudian yang B, bilirubin metode Harrison, kemudian yang C, bilirubin benda keton metode Rotara, kemudian yang D, darah samar metode Benzidin, atau E, protein esbah metode Sucia. Jadi di sini jawabannya yang tepat karena ikterus adalah pemeriksaannya bilirubin metode Harrison. Jadi metode Harrison ini dengan memekatkan bilirubin dengan bantuan barium ya. Barium mengendapkan fosfat, terbentuk barium fosfat. Barium fosfat ini akan mengeksitasi, mengikat bilirubin. Ya kan, bilirubin terjebak di dalam endapan barium fosfat, barium karbonat atau barium sulfat ya. Yang penting intinya barium mampu mengendapkan fosfat, karbonat, sulfat. Jadi setelah itu nanti kan ya bilirubin tadi yang terjebak tadi setelah disaring kan endapannya tadi ditetesi dengan faucet. Sehingga FSL3 dari faucet tadi mengoksidasi bilirubin menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Maka terbentuklah warna hijau pada endapan. Itu berarti positif adanya bilirubin di dalam urin. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman pembahasan nomor 7 ya. Oke, nah di sini mungkin satu lagi. Kalsium itu bukan metode Vantus ya. Saya lupa juga metodenya, lupa ini ada Vantus ini klorida kalau tidak salah. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 8 ya. Nah, nomor 8, seorang ATLM sedang dinas pagi di sebuah laboratorium. Menerima pasien seorang laki-laki berumur 50 tahun dengan mempunyai riwayat sakit ginjal. Dokter meminta pemeriksaan fungsi ginjal. Pertanyaannya, apakah parameter yang biasa digunakan mendiagnosa adanya penyakit di atas? Yang A, ureum, kreatinin, asam urat, cistatin C. Kemudian yang B, kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL. Kemudian yang C, total protein, albumin, elektroforesis. Kemudian yang D, AST, ALT, GGT, dan ALP. Atau yang E, glukosa, HbA1c, fruktosamin, 2 jam PP. Jadi jawabannya sini untuk yang nomor 8, untuk fungsi ginjal adalah ureum, kreatinin, asam urat, dan cistatin C. Nah, kita bahas ya nomor 8 ini. Jadi nomor 8 ini soalnya sudah saya perbaiki dengan menambahkan di situ kreatinin, asam urat, dan cistatin biar jawabannya lebih kompleks ya, tidak tunggal cuma satu jawaban. Jadi lebih nyaman
Untuk cystatin C ini sebenarnya untuk kliren ya, untuk kliren pengganti kreatinin kliren atau urea kliren. Jadi dia lebih bagus untuk menggambarkan fungsi ginjal ya. Kemudian urea dan kreatinin juga untuk fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu di titik fokusnya sebenarnya ke kreatinin dulu ya, baru urea. Urea itu nomor 2 setelah kreatinin, ya kan? Kemudian kenapa ada asam urat? Karena asam urat ini juga menggambarkan fungsi ginjal. Pada kondisi kerusakan ginjal, asam urat akan ditahan juga. Jadi pada saat gangguan ginjal, urea, kreatinin, dan asam urat ketiga-tiganya meningkat di dalam serum atau dalam darah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian beberapa soal saya sudah menyesuaikan. Jadi hanya di literatur Indonesia yang mengatakan SGOT, SGPT. Sementara internasional itu sudah mengatakan AST, ALT ya, AST, ALT. Jadi bagi teman-teman kalau bisanya membuat belangko laboratorium, jadi kalau bisa tidak usah lagi menggunakan istilah SGOT, SGPT. Karena SGOT, SGPT itu sudah namanya singkatan lama yang hanya ada di literatur internasional Indonesia. Internasional kalau teman-teman memasukkan kata kunci di pencarian Google, kalau SG atau SGPT nanti literaturnya literatur Indonesia semua keluarnya. Tidak ada literatur dari luar negeri, ya kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Nah. Diagnosa dokter terhadap seorang pasien pria dengan usia 40 tahun adalah ISK. Apa itu ISK? Infeksi saluran kemih. Dokter menganjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan urin rutin. Pertanyaannya, spesimen urin seperti apa yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan ini? Yang A, urin 24 jam. Yang B, urin tampung. Kemudian yang C, urin sewaktu. Atau D, urin postprandial. Atau yang terakhir, urin pagi pertama dan porsi aliran tengah. Oke, jawabannya adalah urin pagi pertama dan porsi aliran tengah. Mengapa ini yang dipilih sebagai jawabannya? Karena kita tahu untuk mengetahui adanya infeksi pada sistem urologi, terutama pada pria atau wanita, ya kan, karena ISK, itu perlu kita melakukan mengumpul urinnya itu dengan mengurin 2 gelas atau urin 3 gelas. Jadi porsi aliran tengah ya. Porsi aliran tengah ini urin pertama ditampung gelas pertama, tampung kemudian yang kedua dan yang ketiga. Nah, yang tengah inilah yang menggambarkan organ di atasnya. Kalau yang di bawah ini kan yang permulaan itu adalah menggambarkan yang di bawah. Dan terutama lebih baik menggunakan urin pagi. Urin pagi pertama kali karena itu lebih pekat dan urin ini lebih menggambarkan kondisi yang terjadi sejak mungkin jam 10 malam pagi sampai jam 6 atau jam 7 pagi. Jadi di sini lebih menggambarkan adanya infeksi saluran kemih ketimbang urin sewaktu atau urin yang lain. Oke, kita pindah ke soal nomor 10 ya. Seorang ATLM memeriksa kadar amilase seorang pasien yang diduga menderita pankreatitis. Radang pankreas ya, amilase. Jadi dia menggunakan nanti isoenzim pankreatik amilase. Jadi amilase ada 2, amilase total atau amilase pankreatik. Karena mengarah ke pankreas harusnya pankreatik amilase. Dan didapatkan kadar amilase sebesar 550 U/L. Setelah itu dilakukan pengenceran 1:4. Spesimen dengan Aquades memberikan hasil 175 U/L dan pengukuran linier. Ini saya perbaiki soalnya lah, pengukuran linier. Pengenceran diulangi dan memberikan hasil yang sama dan tetap linier. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengukuran konsisten di sekitar 175, mungkin 176, 177 atau 174 linier. Setelah memakai spesimen yang diencerkan 5 kali. 5 kali ya. 5 kali ya, itu 1 tambah 4. Nah di sini apakah yang harus ATLM lakukan? Yang A, melaporkan amilase dengan hasil 550 U/L. Kemudian yang B, melaporkan amilase dengan hasil
700 U per L. Kemudian yang C, melaporkan amilase dengan hasil 875 U per L. Atau yang D, encerkan sampel 1:10 dengan air yang suling dan ulangi. Atau yang E, meminta sampel yang baru karena sampel mungkin terkontaminasi. Nah, di sini jawabannya kalau yang di redaksi soalnya itu B, melaporkan amilase dengan hasil 700 U per L. Nah, sementara saya memilihnya yang jawabannya adalah yang C. JC ya. Kenapa saya memilih yang C? Seperti ini. 1:4 itu adalah sama dengan 1 tambah 4. 100 mikroliter serum ditambah 400 mikroliter Aquades. Berarti 500 ya, berarti 5 kali pengencerannya. Nah, pengenceran 5 kali 175 U per L dikali dengan 5 itu adalah 875. Jadi kalau yang jawabannya opsi jawabannya sesuai dengan redaksi soal itu adalah 700, berarti pengencerannya 4 kali ya, 4 kali. Kalau yang C itu adalah 5 kali. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Melaporkan amilase dengan hasil 875 U per L. Jawabannya yang benar ya. Saya ulangi lagi, pengenceran itu adalah 1:4. Menurut saya kurang nyaman digunakan. Lebih baik pengencerannya 1 tambah 4. Karena kalau 1:4 itu seolah-olah 4 kali. Tapi kalau kita menggunakan 1 tambah 4, yakin kita sudah berarti pengencerannya 5 kali. Misalnya 1 tambah 9 berarti pengencerannya 10 kali. Itu lebih nyaman ya. Supaya teman-teman tidak rancu ya dengan 1:4 atau 1 tambah 4. Jadi 5 kali 175 dikali 5 dapatnya 875 U per L. Nah gitu kira-kira ya teman-teman. Nah 10 soal saja kita bahas materi tadi. Jangan lupa teman-teman subscribe. Bagi yang baru bergabung, salam kompetensi, nantikan soal lainnya ya teman-teman, seri selanjutnya yang nomor 73 dan seterusnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman semoga tetap selalu sehat dan jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Dan juga teman-teman semoga rezekinya melimpah pada hari ini dan seterusnya. Oke itu saja. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit, sampai jumpa. Bye.